Sekarang diri dulu, kan? Tata mejanya ya. Di atas meja ada satu pulpen, satu buku juga, satu HP. Sini, dulu. Ulangi, tanya dua dok. Sender, dada depan, senyum. Ulangi. Attention please. Stand up please. Giving respect. Good morning, Mister. Sit down please. Let's pray together. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti saudara selamat pagi. Sampai dulu ya. Ya. Nama Ditya ada. Nadia, Nazifa, Navega, Novarga, betulannya. Novi, Ada. Luka, Nurmaita, Pinky, betulannya ya. Priabel, Radita, Ragil, Rahma, Rahma Eka, Rate, Revalia, Raica, Ria, Rizka Amelia, lagi, siapa namanya ini? Rosa, Sandrina, Selvi, Selvira, Septi, Sasaratu, Sheryl, Siskayu, Sofiratu, Tiara, Melinda, Ferlinda, Review, Jonathan, Julia Ita. Kita doakan teman-teman yang sakit biar sembuh ya. Segera masuk. Baik ya, ada yang tahu hari ini kita mempelajari apa? Ada tahu nggak? Bisa lupa, manajemen emosi. Ya, sebelum pelajaran kita mulai kita explaining dulu ya biar biar semangat. Tadi siapa tadi sebelum saya masuk tadi? Bila agak capek, puasa lemas, kita explaining dulu. Silakan berdiri dulu. Ini sederhana. Tangan tangannya diangkat setengah gini. Nah, untuk belakang. Ini untuk menyehatkan diri kalian ya. Jadi kalau kalian di rumah kondisi kurang semangat, bisa seperti ini. Tapi nggak boleh makan kalau puasa. Nanti aja nunggu buka puasa. Belakang tangan di sini. Ongkek kanan, ongkek kiri. Nah, ke depan. Nah, muter. Biar nggak loyo. Ongkek tadi kejut. Lama ya. Tangan lagi ke sini. Nah, dah tangannya duduk bawah. Hirup nafas melalui hidung, pelan-pelan. Keluarkan melalui mulut. Lagi. Tekan lagi. Cocok-cocok, bacok mampu dong. Hirup lagi. Tekan lagi. Nah, dah silakan duduk. Dan ya, hari ini kita mempelajari ya, ini kan lanjutan dari materi yang kemarin.
Kalau kemarin itu beberapa hanya lebih ke mengenali, hari kita ulas sedikit, hari ini kita fokusnya lebih ke keterampilan dalam mengelola emosi. Kalian tahu kan, banyak di TV itu banyak pemuda-pemuda yang tidak bisa melampiaskan apa itu, terlalu banyak melampiaskan emosinya, akhirnya melanggar hukum pidana. Ada yang tahu kisah viral di TV, nggak perlu disebut namanya. Dampaknya orang yang apa itu tidak bisa mengendalikan emosi kan banyak sampai masuk penjara. Tahu kan yang di viral itu? Nah, karena pengendalian emosinya pada hari ini saya punya kewajiban memberikan bimbingan pribadi tentang mengenali dan manajemen emosi, mengelolanya. Ya, saya ingin tahu di sini ada yang sudah pernah marah atau pernah marah, mengalami marah. Siapa? Angkat tangan. Semua. Coba, Nadia ya. Pernah marah ya? Silakan berdiri. Marahnya kenapa? Oh, diabaikan. Ada lagi yang ingin tadi siapa yang tadinya marah angkat tangan? Pernah marah dalam satu waktu ini waktu puasa, siapa tadi? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Pojok. Rizka, berdiri. Terakhir marah kapan, Riz? Minggu kemarin atau kapan? Nah, kenapa marahnya? Apa? PMS, bukan diputus pacar. Banyak faktor ya. Sudah silakan duduk. Kenapa apa itu marah dan jenisnya emosi kan banyak. Ya, emosi ada dua. Perlu kalian ingat, yaitu emosi positif sama emosi negatif. Saya ingin tahu salah satu aja menjelaskan apa itu emosi, siapa? Siapa yang bisa? Katakan. Ayo katakan yang menjelaskan emosi itu apa? Siapa? Rachel bisa? Silakan DJ Rachel. Apa emosi itu? Emosi adalah suatu perasaan yang bisa senang dan tidak senang dan berpengaruh terhadap tingkah laku. Luar biasa, silakan duduk ya. Emosi ada dua, emosi positif sama emosi Negatif. Kalau emosi positif itu sesuatu yang menyenangkan hati kalian. Apa? Jatuh cinta, senang, bahagia. Ya. Sedangkan kalau emosi negatif sesuatu yang membuat kalian sedih. Apa contohnya? Diputusin pacar, penyebabnya tidak dikasih uang satu orang tua, apalagi dapat nilai jelek, kecewa, cemburu, maksudnya negatif. Ya, hari ini biar pembelajarannya aktif ya, tidak hanya saya saja yang bicara. Nanti saya bentuk kelompok ya, satu kelas ada kurang lebih ada 6 kelompok, nanti berhitung. Ayo, hitung 1 sampai 6. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Berapa belakang? 6. Dan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya melingkar, jangan gumbul ya. Nanti agak ke depan nggak apa-apa. Dari sini kelompok 1, sini kelompok 2, 3, 4, 5, 6 pojok-pojok. Silakan. Silakan. Saling bergerak ke depan. Kelompok 2 agak maju sini, agak maju. Ini jalan ya. Taruh depan.
pojok kanan atas dari tanggal sekarang. Hari apa ini? Hari Kamis tanggal 6 April 2023. Yes. Terus bawahnya layanan BK. Bawahnya lagi adalah topik titik 2, mengenali dan mengelola emosi. Silakan saya bentar. Hari ini akan kita belajar mengenali dulu emosi, lebih memahami. Saya berikan contoh ilustrasi kasus, prakteknya nanti pilih salah satu temenmu, ketua kelompok siapa, kelompok kecilnya, membacakan, tidak usah bantu pelan. Yang penting sekitarnya dengar. Nah, baru kalau sudah dibacakan, kamu jawab, ada pertanyaan jawab sebagai refleksinya. Paham ya? Setelah itu waktu kalian hanya 10 menit. Tolong kerjasama yang baik, terus nanti menampilkan salah satunya ke depan untuk latihan kepercayaan diri kalian. Paham ya? Ada berapa kelompok ini? Nah, 5 ini. Sudah ini? Dan dimulai dari sekarang, silakan salah satu temannya membacakan, yang lainnya mendengarkan. Ini salah satu praktek kamu bisa menghormati teman yang sedang bicara. Ayo silakan, salah satu membacakan di setiap kelompoknya, yang lainnya mendengarkan. Bawahnya ada refleksi, dikerjakan bersama. Silakan, waktu kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo silakan.
Ya, langsung ditulis buku masing-masing sesuai dengan pengalaman pribadi. Kelompok 3 ada kesulitan dia. Ada ya. Kelompok 4 ada yang tidak paham. Paham ya. Kelompok 5, kelompok 6. Paham. Dilanjut. Ya, tolong kalau bisa jawabannya jangan hanya ya dan tidak, ada alasannya. Waktunya kurang 5 menit. Belajar satset, belajar cepat, target tepat sesuai harapan. Kelihatan semuanya ya? Jelas ya? Silakan saling membantu temannya ya. Kalau ada kesulitan jangan cuek. Itulah gunanya diskusi. Kalau ada kesulitan dibantu temannya. Yang belakang kelihatan ya? Yuk, kelihatan ya? Ya. Kalau 3 menit. Bisa kan? Bukan ilmu sosial, emosi itu mengenal diri kamu sendiri, mengenal diri sendiri, ya, kesadaran diri, bagaimana aman ya, baik. Kalau ada temennya nggak bisa, yang lain nggak ya.
bisa. Dan yang sulit ya, ada yang paham? Yang nomor gimana? Mengalami malar pada orang cuma saat dipanggil kita, sekitar tetap. Maksudnya kamu yang kamu rasakan saat dipanggil BPK gimana? Apakah anda senang, bahagia, takut? Nah, paham selesai. Biasa aja rasanya karena kalau saya nggak apa-apa. Tapi juga dengan jujur, dengan jujur. Boleh. Bertes itu nervous bahasa Inggris bisa, gugup bisa. Ayo dikenali emosi kalian. Emosi ada banyak. Emosi itu tidak hanya marah, ada sedih, senang, bahagia, kecewa itu ya. Kalau ada kesulitan jangan malu untuk bertanya ya. Nah, mumpung kalian masih kelas 10. Nanti kalau kelas 10 kalian sudah gampang malu bertanya, itu nanti terbawa sampai kelas 12. Apa itu nanti akibatnya ya. Dua menit lagi. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ya, bisa kan? Intinya kamu menantikan yang kamu rasakan apakah senang, bahagia, biasa pak itu saya kalau saya apa yang kamu rasakan pasti seseorang bisa merasakan hal itu. Karena pernah gagal, saya main game pak gagal, akhirnya sedih, tapi bukan sedih lah. Game bisa menjadi fasilitas pengembangan hidup juga, namanya cukup sampai sedih. Maksudnya kalau kita game nggak turnamen, paham nggak? Kelompok 6 sudah selesai? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 3, 2, 1. Nah, berarti kan silakan dikompromikan, ditunjuk temannya satu kelompok, salah satu siapa yang maju di depan mempresentasikan ya. Nanti berdirinya sebelah sini ya, biar tidak mengenal LCD. Ya, berarti kan kalau pegangan, ayo. Nanti waktu depan ucapkan nama lengkap, nomor absennya berapa, terus itu hasil yang kamu kerjakan apa. Paham ya? Dimulai dari kelompok 6, silakan maju dulu satu-satu. Ayo, jangan malu. Ayo silakan maju. Ya, di bawah nggak apa-apa ayo. Nah. Mas ini nggak apa-apa ya, kalau nggak bisa, sini bisa. Ayo perhatikan, dibiasakan kalau ada temannya sudah berbicara
Perhatikan, ke sini juga. Ya, silakan diperhatikan. Kita mulai. Perkenalkan, nama saya Sarah Rolia. Ini saya akan menjawab prestasi tentang ilustrasi bagus. Yang pertama, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman seperti ini? Tidak pernah, karena kita juga harus memberikan prestasi terbaik. Dua, mengalami marah pada orang lain cemas pada saat dipanggil oleh guru BK atau sedih karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Buat saya, sedih karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Bagus. Yang ketiga, bila kamu terhina, bete atau tidak dilakukan emosi apakah yang kamu rasakan? Kesal dan marah, tapi kita harus selalu sabar atau bisa juga dengan mengajak jalan. Nomor 4, bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba disuruh menghadap kepala sekolah, panik, takut, dan bingung kamu dipanggil kepala sekolah. Nomor 5, bagaimana perasaanmu saat menunggu hasil ujian? Cemas, khawatir, takut, kecewa karena hasil yang tidak sesuai yang diinginkan. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 5, silakan. Nama lengkap, nomor absen, hasilnya, suara yang kencang, banter. Ayo, tolong diperhatikan. Biasakan ya, kalau ada orang lain sedang bicara, diperhatikan ya. Itu. Perkenalkan, nama saya Salvia Marsari, nomor absen 23. Saya akan membacakan berikut ini. Nomor 1, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman seperti ini? Pernah, karena mudah terpancing emosi dan tidak bisa mengontrol. 2, mengalami marah pada orang lain, cemas pada saat dipanggil oleh guru BK atau sedih karena gagal mencapai suatu keinginan. Gugup karena takut kalau ada masalah di sekolah. 3, bila kamu hina, diejek atau tidak dihidupkan, emosi apa yang kamu rasakan? Marah, karena mereka tidak menghargai. 4, bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba disuruh mengajak kepala sekolah? 4, cemas karena takut kalau punya kesalahan atau hapus. 5, bagaimana perasaanmu saat menunggu hasil ujian? Cemas karena takut nilai. Bagus, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 4. Suara yang lantang, banter. Kalau diperhatikan bunyinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman seperti ini? Tidak, karena saya tidak pernah mengikuti pertandingan. 2, mengalami marah pada orang lain, cemas pada saat dipanggil oleh guru BK atau sedih karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Pernah mengalami marah pada orang lain dan sedih karena gagal terhadap sesuatu. 3, bila kamu dihina, diejek, dan atau tidak dihiraukan, emosi apakah yang kamu rasakan? Emosi marah dan kecewa. 4, bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba disuruh menghadap kepala sekolah? Merasa cemas karena tidak terbiasa menghadap orang atau lebih ke kurang percaya diri. 5, bagaimana perasaanmu saat menunggu hasil ujian? Merasa tegang, takut apabila nilai yang keluar tidak sesuai dengan angan-angan. Bagus, beri tepuk tangan. Kelompok berapa ya jawabnya? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nama saya Dr. Anggita, absen 10. Pertanyaan, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman seperti ini? Tidak, karena sejauh ini ketika menjadi pemimpin masih bisa mengendalikan emosi. 2, mengalami marah pada orang lain, cemas pada saat dipanggil oleh guru BK atau sedih karena gagal mencapai suatu diinginkan. Pernah, karena ada sesuatu hal yang belum sesuai ekspektasi dan menyebabkan emosi ke orang lain. 3, bila kamu dihina, diejek atau tidak dihiraukan, emosi apa yang kamu rasakan? Emosi sedih, karena saat dihina atau diejek pasti akan merasa sakit hati. 4, bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba disuruh menghadap ke sekolah, kepala sekolah? Gugup, karena saat menghadap kepala sekolah, pikiran kemana-mana dan takut melakukan kesalahan fatal. 5, bagaimana perasaanmu saat menunggu hasil ujian? Takut, karena hasil tidak sesuai ekspektasi dan harapan yang kita inginkan. Bagus, beri tepuk tangan. Kelompok 2.
apakah kamu pernah mempunyai pengalaman seperti Rudi? Pernah, karena kurangnya pengendalian emosi pada diri saya. Kedua, mengalami marah pada orang lain, cemas pada saat dipanggil oleh BPK, atau sedih karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Pernah sedih karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, sebab kecewa dengan catatan dosa yang telah dilakukan. Ketiga, bila kamu dihina, diejek, atau tidak dihiraukan, emosi apakah yang kamu rasakan? Sakit hati. Yang keempat, bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba disuruh menghadap kepala sekolah? Perasaan saya biasa saja. Selama saya tidak merasa mempunyai masalah yang berkaitan dengan sekolah, saya tidak takut sama sekali. Yang kelima, bagaimana perasaanmu saat menunggu hasil ujian? Saya yakin bahwa hasilnya bagus, tetapi di sisi lain saya mempunyai perasaan gugup jika nilai saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa. Itu tenang. Kalau terakhir. Ya, nanti ada giliran di depan. Harus gantian. Tidak boleh hanya itu aja ya. Suaranya yang kencang. Perkenalkan, nama saya Rafael Akanduti dari abjad 14. Di sini saya akan menjawab refleksi yang diberikan dari ilustrasi tersebut. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman seperti Rudi? Pernah, karena saya mudah terpancing emosi dan saya sering merasa kesal tiba-tiba. Dua, apakah kamu pernah mengalami marah pada orang lain, cemas saat dipanggil oleh BPK, atau sedih karena gagal mencapai sesuatu yang diinginkan? Pernah, karena saya seringkali terpancing marah dan saya pernah sedih akibat gagal menaik sesuatu. Bila kamu dihina, diejek atau tidak dihiraukan, emosi apa yang kamu rasakan? Marah, kesal dan kecewa karena pastinya saat diejek akan ada rasa sakit hati. Bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba disuruh menghadap kepala sekolah? Saya takut dan penasaran karena saya tidak tahu apa alasannya dipanggil kepala sekolah dan menghadap ke kepala sekolah bukanlah hal kecil. 5. Bagaimana perasaanmu saat menunggu hasil ujian? Gugup karena takut memikirkan hasilnya. Makasih. Bagus, beri tepuk tangan. Dan penguatan dari saya, dengarkan ya. Intinya dalam apa itu mengenali emosi dan pengelolaan jangan berlebihan. Manusia kalau terlalu marah itu juga bahaya, terlalu sedih juga bahaya, terlalu senang juga bahaya. Ini tengah-tengah saja. Apakah marah itu boleh-boleh? Manusia itu pasti pernah marah. Yang salah itu dalam pengelolaannya sama pelampiasannya. Paham ya? Dan depan dulu, gantian saya yang bicara. Tadi kan jakarta sudah bekerja, sekarang gantian saya. Ini ya topiknya mengenali dulu, biar kalian juga lebih memahami. Ini moto kita ya. Jangan pasif, harus aktif. Bekerja cepat, belajar tepat sesuai. Ini moto yang bagus, bisa kalian pakai setiap harinya. Ini pengalaman belajar apa yang kalian peroleh ini ya. Kalian bisa mengetahui pengertian emosi seperti apa, tadi sudah disampaikan sama Rachel ya. Kemudian manfaat emosi ya. Ada nggak kalian tahu di sini kira-kira manfaat dari emosi apa? Jadi nggak semuanya emosi itu ada kerugian, juga ada manfaatnya. Kira-kira apa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab manfaat emosi? Coba. Kira-kira apa? Silakan aja berdiri. Apa nak? Ya, akan membantu manusia dalam mengambil keputusan. Betul. Menghindari terlibat di masalah. Dapat mengembangkan rasa empati. Betul. Baik aja. Luar biasa. Beri tangan aja. Terus banyak sekali manfaat juga emosi. Tapi kalau berlebihan bahaya. Salah satunya kalau emosi dipakai itu untuk zaman perjuangan 45 ya kan. Indonesia dihina, dijajah, akhirnya marah, akhirnya timbul persatuan untuk melawan penjajah. Itu salah satu manfaatnya sebagai energizer, sebagai penyemangat. Nah, itu bisa juga ya.
Banyak sekali manfaat emosi sebagai penyemangat, pemersatu bangsa, penyeimbang juga. Jadi kalau orang nggak pernah masak, dalam artinya kosong, marah, enggak, sedih, enggak, yang kamu masak apa? Kosong, Pak, blank, ada apa-apa ya? Itu perlu konseling dengan saya. Mungkin terlalu banyak masalah yang dihadapinya, akhirnya dia ibaratnya tidak merasakan apa-apa. Itu jangan sampai terjadi. Nah, banyak faktor yang kita nanti berlanjut ya, tidak hanya manajemen emosi juga, ada manajemen stres ya, karena orang terlalu banyak masalah bisa pusing, stres, kemudian apa? Depresi, habis depresi apa? Gila, jangan sampai gila. Harus terselesaikan, terlalu banyak masalah juga bahaya buat kesehatan. Next, ini dapat mengidentifikasi tipe emosi berdasarkan kepribadian. Tadi nanti habis ini ada materi selanjutnya ya, kalian bisa identifikasi itu banyak sekali jenis-jenis tipikal emosi yang perlu kalian tahu. Tidak hanya emosi dasar, marah, senang, sedih, ada pengembangannya banyak sekali. Paham ya? Kemudian siswa dapat mengendalikan cara emosi. Nanti di awal kita akan praktek relaksasi. Paham ya? Biar kalian juga bisa mempraktekkan di rumah. Percuma kalau saya cuma mengajar di sini, kalian tidak bisa menerapkan di lingkungan rumah. Nah, tujuannya ini kan kalian bisa mengendalikan. Dan itu butuh proses, butuh ketekunan. Kadang kan ada anak marah langsung berbicara kok kotor, jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Harus dilampiaskan ke hal yang positif. Lanjut, tujuannya ini ya, kalian bisa memahami manajemen dan mengelola emosi, dapat mengetahuinya jenis-jenisnya, dan bisa menyebutkan minimal 4 manfaat pengendalian. Tadi sudah disebutkan oleh Nadia 3, dan tambah 2 tadi sebagai penyemangat, bisa menggerakkan komunitas, bisa karena marah akhirnya dulu zaman peperangan Indonesia bisa menjadi satu atau membentuk persatuan. Ini tadi sudah marah sudah. Sekarang siapa yang dalam minggu ini merasakan kesedihan? Saya ingin tahu siapa. Nah, jadi sebutkan namanya. Namanya siapa? Nur Meita. Kenapa kok sedih? Sakit hati karena ucapan negatif Dari orang lain. Terus tidak kamu apa? Yang kamu lakukan setelah kamu sedih apa? Biasanya yang kamu lakukan? Buang pikiran jauh-jauh dari langsung melakukan aksi. Nah, tepuk tangan. Siapa yang dalam minggu ini merasakan kesenangan yang lebih banget? Wah, aku bahagia banget pada aku ditembak pacar misalkan ya. Siapa yang merasakan kesenangan? Ya, silakan. Nah, biasa. Kayak nama lengkap dulu, nomor absen. Nah, Saya merasa senang karena hari ini saya pada memancing emosi saya dan saya lagi mendapatkan pacar Pak? Enggak. Apa? dapat uang tambahan saku dari ayah. Nah, betul. Beri tepuk tangan. Jadi banyak sekali faktor yang bisa membuat kalian bahagia. Lakukan sesuatu penolakan. Contoh, kalau kamu marah, carilah sesuatu yang membuat kamu bahagia. Itu salah satu bentuk pengendaliannya juga. Paham ya? Nah, kemudian sudah tadi disebutkan atasi marah. Kemudian saya ingin tahu pengertian sedih. Ada yang bisa nggak? Luapan sedih. Yang bisa mengartikan. Ayo silakan. Mengartikan apa itu sedih. Nah, sekarang jadi nama lengkap, nomor absen. Perkenalkan nama saya Rizky dari absen 12. Ya. Sedih adalah emosi yang ditandai oleh perasaan yang tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Orang yang mengalami sedih cenderung lebih banyak diam, tidak bersemangat, dan menutup diri. Terakhir biasanya sedih, hal apa yang bisa membuat kamu sedih? Kesepian, Kesepian karena apa? karena di rumah jarang ada orang. Oh gitu. Udah itu aja. Ya, beri tepuk tangan pada terakhir. Udah ini sudah semua ya, senang sudah sedih. Kita lanjut next. Ini beberapa contoh ekspresi. Kalian sebutkan dengan mengucapkan kata yang besar. Ini apa ekspresinya ya? Apa ini? Marah,
Ini ekspresinya itulah apa ini? Apa ini? Bagus. Nah ini? Marah lagi tak apa-apa. Sebutkan apa yang jadi pikiranmu dilontarkan. Nah. Kelompok 6 apa ini? Apa ini? Ini salah satu bentuk pelampiasan emosi, menghancurkan barang. Nah, ini bahaya. Jadi kalian punya karakter itu kesulitan. Misalkan habis ini 1 minggu Pak saya berusaha menerapkan ilmu dari Pak Fadil langsung tetap nggak bisa. Silakan konseling dengan saya. Ada tahapan lagi nanti bagaimana lebih kita berkonsentrasi mengelola emosi. Ya, jangan sampai terbawa sampai tua tuh nanti ya. Karena apa? Itu karena orang marah itu ibaratnya adalah api yang sedang menyala membara. Kalau kamu nggak ada pergi, sampingmu katut terbakar. Nah, salah satu pengendalian emosi kalau kamu sedang marah tinggi, segera pergi dari sumber masalah itu. Oh cuma nemplek, waduh kok gua di. Konsumsi sih nggak kena masalah nyampluk sembarang-barang. Paham ya? Nah ini, lah ini dari ini ya, sebelah ini merah ini berubah hijau ini harapannya nanti. Jadi marah menjadi bisa mengelolanya. Nah ini, ini, adik siapa ini? Apa ini? Depresi bisa, frustasi, stres, ungkapan emosi. Nah, nggak apa-apa, potong pikiran. Apa ini? Nah ini? Nah ini? 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 Harapannya nanti ini kita ya, kamu bisa bahagia. Ingat, hidup ini hanya sekali. Kalau langsung banyak kita itu mampir ngombe, harus bahagia. Boleh bahagia, boleh sedih, boleh tapi jangan berlebihan. Apa? Nah, sudah yang bapak sudah. Ini ada sedikit tugas yang kamu bisa memahami lebih beberapa macam ekspresi. Ini waktunya nggak lama ya, karena kita sampai jam berapa? Sampai jam 9.50. 50 kan? Masih ada waktu berapa? 20 menit. Benar? 16 menit. Silakan diidentifikasi aja itu. Waktu kalian diidentifikasi itu adalah 6 menit. Silakan. Nah, silakan bersama-sama kompak satu kelompok berbagai macam jenis. Nah, tidak perlu ditulis dulu. Nanti seminggu depan akan saya berikan lagi yang lebih detail. Itu kalian identifikasi dulu. Nah, berbagai macam itu. Perhatikan, itu mencocokkan. Nah, dicocokkan kira-kira yang mana cocok sebelah kanan mana, kolom mana. Itu apa sebelum cocok? Kalian cocokkan secukupnya waktu kalian sambil memahami lebih detail apa itu jenis-jenis emosi. Boleh dicoret-coret. Nah, kertasnya boleh dicoret-coret.
Ada kesulitan? Nggak ada ya. Nah, itu berbagai macam apa itu emosi tolong dianalisis ya. Nah. Kelompok 5 ada kesulitan? Enggak ya, paham ya? Kelompok 4 ada kesulitan? Enggak ada. Kelompok 3? Nah, saling membantu ya. Tolong dalam kelompok kecil saling membantu. Nah, itu gunanya kalian bekerja sama, berkolaborasi dalam satu kelompok. Nah, membantu. Kelompok 2 ada kesulitan? Aman ya? Nah. Kelompok 1 ada kesulitan? Nah, good. Bisa kan? Sudah? Oke. Aku atau sesuatu seorang yang sangat berharga telah dipermalukan, dilemahkan di undangan. Ini kayak harga diri. Kalau kamu berharga, itu rasanya yang menimbulkan apa? Ya kan? Nah, itu ada pilihan-pilihan berbagai jenis tipe emosi sudah diambil badan kalian ya. Yang C, aku terlibat dalam suatu hubungan yang mungkin dibalas, mungkin juga tidak, yang mungkin dan sudah menjadi fokus kasih dan sayang orang itu maksudnya kan. Jadi kalau kamu menaruh sesuatu harapan pada orang, harapan bisa dibalas, yang kamu rasakan apa saat itu? Tidak ada kepastian. Nyaman. E, ya, aku terlibat atau dengan objek atau orang gagasan atau sesuatu yang benar-benar asing bagi saya dan berarti dari diriku dan apa yang dilakukan seperti normal. Maksudnya kamu menghadapi sesuatu yang asing sekali, baru kamu baru mengenal itu. Adaptasi di lingkungan barunya kamu rasakan apa itu? Ini lebih ekspresi yang ditimbulkan dari kasus itu. Ada kesulitan? Ada yang nggak paham dengan kalimatnya? Mau berapa? Ini gini. Kamu terlibat dalam sesuatu itu yang asing. Kamu masuk dalam sesuatu yang baru asing. Kayak kamu masuk sekolah di sekolah di tempat yang baru, kelas yang baru yang kamu rasakan apa? Kamu menghadapi sesuatu yang baru yang belum pernah kamu kenal sama sekali. Kami, kamu akan apa sesuai dengan itu? Bisa ada yang kesulitan? Kalimatnya yang belum paham? Berapa? Masih belum ya? Sip. Dan silakan dua orang di tiap kelompok mencari MP3 musik relaksasi, cara di Google. Ayo, dua orang di tiap kelompok. Segera. Nanti kalau udah dapat bisa di buku kalian.
ketik aja di Google ya, perhatikan. Halo. Ketik di Google musik relaksasi MP3, klik. Nah, nanti kamu download sekarang. Kalau sudah segera berdiri, saya lihat. Satu kelompok 2 orang mencari. Tapi kalau ada 2 kali ada 12 musik. MP3. Ketika cek download free musik MP3, klik, nanti muncul, kamu pilih mana yang kamu suka. Sudah ketemu musiknya? 2 orang, siapa yang bagian cari? Sudah ketemu? Ya. Sudah di-download? Sudah di-download dulu? Sudah ketemu musiknya? Ya? Yuk. Sudah ketemu musiknya? Nah, banyak kan musiknya sudah download? Sudah ketemu? Sudah? Di-download, sudah? Download dulu. Yang sudah langsung di-download. Ya. Kelompok 5 sudah ketemu musiknya? 2 orang ya setiap kelompok, sudah? Sudah di-download? Sudah di-download? Yang MP3-nya dulu. Bisa? Ada lagi, silakan. Kelompok 6 sudah? Yang sudah ketemu langsung di-download. Kelompok 1 sudah ketemu? Sudah di-download? Ya, satu lagi. Kelompok 2 musiknya. Sudah? Kelompok 2. Kelompok 6 sudah musiknya? Coba lihat. Sudah di-download? Sudah. Ada lagi? Dua musiknya, satu kelompok. Ini tak menjadi ya, nanti buat latihan bisa. Jangan pasti Pak. Ya. Kelompok 5 sudah ketemu musiknya tadi. Kelompok 4. Kelompok 3. Sudah di-download? Sudah semua ya musiknya? Mana tadi? Musik depannya. Dan silakan kembali ke asal. Tempat duduk kembali ke asal.
intinya di sini, kalian sudah makan banyak waktu untuk mengenali kalian. Sekarang gantian keterampilannya ya. Ini yang pertama tadi sudah jelaskan, jauhi masalah. Jadi kalau kamu sedang marah, segera pergi dulu, menyendiri dulu. Yang kedua, diam, jangan berbicara. Tapi kalau kamu berbicara akan mengatakan kata-kata yang kotor, itu berbahaya lagi. Paham ya? Yang ketiga, duduk. Ingat, kalau sudah kondisi marah jangan berdiri. Duduk, segera duduk. Yang keempat, pikirkan dampak negatif. Oh ya, aku sampai mecah piring, mecah kaca, bapakku tambah marah, saya tambah banyak masalah. Pikirkan dampaknya, negatifnya. Kemudian yang kelima adalah tenangkan pikiran. Kayak tadi ya saya ceritakan, hirup nafas oleh hidung, keluarkan melalui mulut. 3 kali ya, 3 atau 5 kali. Nah, udah tenang dulu. Ayo dipraktekkan kita, tangannya di ukur bahaya. Senden hadap depan, ikuti arahan saya. Kita latihan relaksasi ya. Pikirkan, buat pikiran kalian menjadi tenang dulu. Hirup nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Hirup lagi, pelan. Ya. Kalau sudah pikiran tenang, pejamkan mata. Silahkan pejamkan mata tenang, kakinya sampai lantai, hadap depan. Saatnya istirahat. It's time to have a break. 5 menit tambah waktu ya. Silakan pejamkan mata, konsentrasi. Pikirkan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Boleh pacar, boleh barang. Tolong pejamkan mata, konsentrasi ya. Orang tua, saudara, mungkin kalau punya hewan peliharaan, sekarang dipikirkan hal-hal sesuatu yang menyenangkan. Konsentrasi pada musik. Cari di mana musik itu. Konsentrasi di situ. Fokus satu titik. Hirup nafas, melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Hirup lagi, keluarkan lagi. Buat enjoy, rasakan udara di jari jemari tangan kalian, di jari-jari kalian. Fokus, rasakan udara di sekitar telinga kalian. Nikmati alunan musik. Rasakan udara di sekitar kepala kalian. Rasakan udara di kaki kalian. Nikmati hangatnya udara di sekitar kalian. Tenangkan hati, pikiran kita. Hidup ini indah, tidak ada kesedihan, semuanya bahagia. Longgarkan kelopak mata kalian, buat tenang, terlelap. Rasakan udara sekitar kalian. Lemaskan tangan kalian, jari-jari kalian. Rasakan udara yang ada di tangan kalian. Buat enjoy, tenang, lepaskan beban hidup kalian. Rasakan udara di sekitar wajah kalian. Nikmati
menikmati alunan lagunya. Tenang, semakin dalam, rasakan kenyamanan udara di sekitar kalian. Tempat ini enak, tempat ini nyaman buat kalian. Lepaskan beban pikiran. Ingatlah cita-cita kalian yang setinggi langit itu. Kamu bisa meraihnya tanpa halangan apapun. Rasakan detak jantung kalian. Buka mata kalian pelan-pelan. Ini relaksasi. Tahapnya ini ya. Tahapnya seperti ini. Saya ini apa itu refleksi salah satu aja, dua lah paling enggak dari kegiatan relaksasi sama tadi yang pertama. Coba ini sampingnya Rizka bisa berdiri. Nah, yang kamu rasakan apa waktu proses relaksasi hari ini? Tenang, terus ngantuk. Bagus. Untuk mana? Silakan berdiri. Yang kamu rasakan apa? Bagus. Berarti yang indikator relaksasi berhasil itu adalah ngantuk dan tidur. Jadi kalau kamu tadi relaksasi masih apa itu kelopaknya gini. Nah, biasa aja berarti kamu kurang fokus atau banyak masalah di rumah gitu ya. Nah, udah relaksasi tentang proses apa itu refleksi relaksasi dia. Saya ingin tahu dua orang aja merefleksikan apa yang kita dapat hari ini full tadi. Dua orang aja. Oh, ya silakan Rachel. Ya. Perkenalkan nama saya Rachel Putra. Ya. Di sini saya merefleksi dari kegiatan hari ini. Apa yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini? Bahagia, karena saya bisa mengetahui cara mengendalikan emosi. Apa yang dapat kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Di sini saya bisa mengetahui tentang emosi, khususnya dengan cara mengendalikannya. Bagus. Silakan duduk. Terima kasih, Rachel. Satu lagi. Silakan Julian. Saya akan menjelaskan Suaranya agak kencang. Paul. apa yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini. Senang karena bisa mengetahui jenis-jenis emosi dan cara relaksasi. Ya. Nomor dua, apa yang dapat kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa bekerja kelompok dan diskusi kecil sehingga antar teman semakin akrab. Bagus. Oke. Saya ulas dari awal sedikit rangkuman dikit. Berarti emosi itu adalah luapan perasaan manusia. Nah, tapi kalau berlebihan dampaknya apa? Makanya perlu terang. Sedangkan dampak negatifnya tadi dari awal sudah kita bahas, ada terjadinya hukum pidana, melukai seseorang, berbicara kotor ya. Nah, kemudian kalau manfaatnya sebagai penyemangat, energizer, bisa membantu persatuan juga, itu salah satu apa itu manfaatnya. Ya, itu aja ya. Sekarang kita di akhir sesi ya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan kita doa saja dulu ya. Silakan doa dulu, kakinya di bawah, sendek, hadap depan, senyum ya. Nah, akhir pembelajaran harus senyum dulu. Silakan wakil ketua pimpin doa. Hadap depan, senyum, mulai. Attention please. Ulangi, kakinya belum kompak. Attention please. Stand up please.
dari saya